Bu mengenai pentingnya kemampuan berbahasa bagi anak. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengenai berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Ibu-ibu di sini ada yang membawa buku pintar mengasuh anak? Ada ya? Jadi semuanya bawa buku pintar mengasuh anak. Selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak, termasuk cara kita membangun komunikasi yang efektif ataupun yang lebih baik dengan anak kita. Kita dari kelompok aja dulu ya Bu ya. Di sini yang hadir dulu ya. Yang hadir 6 orang, ada Yusandi, Syahroni, Ibu Sylviana, Ibu Dewi, Ibu Dina, dan Ibu Sunyadi. Jadi kita bagi 3 kelompok aja. Nanti setiap kelompok mempraktekkan cara untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Kita bagi kelompok pertama mungkin Isandi, Ibu Isandi dan Ibu Syahroni ya. Kalau yang kelompok 2 Ibu Sylviana dan Ibu Dewi, kelompok 3 Ibu Dina dan Ibu Sunyadi. Jadi tugas-tugasnya itu kelompok 1 Ibu Isandi dan Ibu Syahroni tugasnya menceritakan kembali cerita yang ada pada buku pintar mengasuh anak ya. Coba lihat halaman 32 sampai 35. Buku pintar mengasuh anaknya, di situ praktik bercerita kembali dengan ceritanya mengenai dongeng buaya dan tikus. Jadi ibu nanti menceritakan kembali dongeng tersebut dengan menggunakan gaya bahasa ibu masing-masing ya. Hanya Ibu Isandi dan Ibu Syahroni. Kelompok 2 Ibu Sylviana dan Ibu Dewi, tugasnya ibu harus diskusi, memilih 2 lagu, terserah lagu apa. Jadi nanti ibu harus menyanyikan kembali bersama anak dengan bahasa tubuh gitu ya, dengan gaya tubuh ibu masing-masing ataupun body language gitu kan. Hanya Bu, kalau untuk kelompok 3 Ibu Dina dan Ibu Sunyadi, di sini tugasnya ibu mempraktekkan bagaimana cara berbicara efektif dengan anak. Nah, misalnya Ibu Dina sebagai ibunya dan Ibu Sunyadi sebagai anaknya. Bagaimana cara ibu nanti menyambut hangat anaknya baru pulang sekolah gitu kan ya, menanyakan hal-hal apa yang dilakukan di sekolah, menyambutnya dengan lembut, memberikan senyuman dan dengan posisi yang sejajar dengan anak. Coba ibu lihat di buku pintar mengasuh anak, ada ilustrasinya tersebut pada halaman 37 ya, pada halaman 37 di situ bagaimana cara praktek komunikasi efektif dengan anak. Jadi ibu harus lihat langkah-langkahnya bagaimana caranya ibunya menyambut anaknya baru pulang sekolah ya. Paham ya Bu ya? Jadi ibu diskusi dulu, nanti saya beri waktu sekitar 5 menitan. Habis itu setiap kelompok harus menampilkan hasil diskusinya. Oke? Jadi sekarang saya kasih waktu 5 menit. Silakan untuk diskusi. Sudah ya Bu? Sudah? Ya, kalau sudah dengan tugasnya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 maju ke depan ya. Untuk menentukan hasil diskusi. Yang pertama kelompok 1 dulu. Kelompok 1 Ibu Isandi dan Ibu Syahroni, Ibu silakan maju ke depan Bu ya, untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan Bu. Iya, bagus sekali ya hasil diskusinya. Terima kasih Ibu Isandi dan Ibu Syahroni telah melakukan hasil diskusinya mengenai Ibu menceritakan kembali cerita
dongeng buaya dan tikus tadi ya. Isinya tikus itu menolong buaya yang terjerat perangkap ya. Jadi hikmah yang bisa diambil dari cerita yang ibu ceritakan tadi mengajarkan agar kita selalu menghormati dan saling menolong kepada sesama makhluk lainnya dan tidak boleh sombong karena kita memiliki kelebihan dari makhluk lainnya. Gitu ya, Bu ya. Terima kasih Ibu Isandi dan Ibu Syahroni. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Kelompok 2 tadi harus memilih 2 lagu dan menyanyikannya kembali disertai dengan gerakan tubuh. Oke, silakan Ibu Selviana dan Ibu Dewi untuk maju ke depan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Selviana dan Ibu Dewi telah menyanyikan 2 lagu dengan gerakannya masing-masing ya. Semangat sekali sambil menyanyikan lagunya dan dengan gaya-gayanya. Terima kasih Ibu. Kita ke kelompok selanjutnya. Kelompok 3 kepada Ibu Dini dan Ibu Sumiadi, silakan maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya, mempraktekkan cara berkomunikasi yang efektif antara ibu dan anak. Silakan Bu. Ya, bagus sekali ya hasil prakteknya antara ibu dan anak ini. Di sini bagaimana cara ibu mempraktekkan cara komunikasi yang efektif dengan anaknya, harus saling tatap-tatapan gitu ya. Anak pulang sekolah harus disambut dengan senyuman, jangan baru anaknya pulang sekolah dari omel-omelin gitu ya. Jadi kalau anak kita pulang sekolah, kita harus menyambutnya dengan ramah, dengan senyuman, dengan kita merasa senang gitu ya. Kita boleh juga menanyakan apa yang dirasakan di sekolah, pengalaman di sekolah selama 1 hari tersebut gitu ya. Mungkin gitu aja ya penampilan dari kelompok tadi untuk beri semangat kepada kita sendiri. Ya, tepuk salut dulu ya Bu, tepuk salut untuk kita semua yang telah menampilkan dan diskusi pada sesi ini. Sudah tahu ya Bu, tepuk salut itu seperti biasa-biasa kita lakukan. Ayo Ibu, saya dulu ya. Tepuk salut, salut, salut,